dari 2018 sampai sekarang. Organisasi pendiri Yayasan Omah Singomo Sogan, Wakil Ketua Klub Pesdam PCNU Kota Pekalongan, Litbang Perhulu Pekalongan Timur, Divisi Sosial PCGP Ansor Kota Pekalongan, Bidang Sastra Dewan Kesenian Kota Pekalongan, Petanesia. Oke, asik gitu. Baik, sore hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya sudah berapa tahun ya nggak ke kampus ini, terus kemudian, oh iya, terakhir saya ke kampus ini untuk mengisi kelas itu berarti tahun 2020. Dan dulu pernah ngajar di KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terus kemudian 2020 saya sudah tidak ngajar di sini. Terus pokoknya saya pensiun dari ngajar jadi dosen. Gak tahu, asik aja sih dunia di luar, karena terakhir dan mulai menemukan dunia saya adalah di dunia media. Pekerjaan saya yang pertama adalah di media. Waktu itu sebagai seorang jurnalis radio dan juga jurnalis media online. Sedikit cerita dulu ya, sedikit cerita tentang apa yang saya alami di awal-awal ketika saya mulai menapaki dunia kenyataan. Gitu. Jadi pekerjaan saya awalnya adalah sebagai seorang jurnalis di radio. Awalnya adalah Radio Trijaya Network di Semarang. Terus kemudian 2 tahun saya bekerja di sana. Berikutnya saya pindah ke Pekalongan, ditawari pekerjaan. Jadi terus terang saya itu nggak pernah melamar kerjaan. Saya memang beda. Kalau teman-teman kan mungkin berpikirnya setelah lulus mau melamar kerja di mana ya. Saya itu nggak pernah melamar kerja. Sumpah. Ditawari kerjaan iya. Awal mula saya kerja 2000 berarti saya lulus itu tahun 2007 ya, 2007 itu semester 14. Lulus semester 14 dan sebenarnya masih ingin melanjutkan lagi sampai ke semester 30, tapi sudah nggak boleh, ada aturan baru. Maksimal kuliah S1 itu harus 14 semester kan gitu ya. Jadi saya lulus tepat waktu. Iya, yang lulus ke 8 semester itu nggak tepat waktu, itu prematur. Iya, 8 semester itu prematur. Orang kelahiran aja 9 bulan. Iya ya, itu. Tapi jangan ditiru kalau pengen lulus jadilah mahasiswa yang baik, minimal lulus 8 semester, IPK 4,5 kalau bisa. 0,5-nya dapat dari mana? Silakan cari sendiri kan gitu ya. Saya harus mulai dari mana nih ngobrolnya nih supaya enak. Ngomongin soal apa? Materinya tentang ini, bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap bisa produktif di bulan puasa. Nggak ada urusannya antara puasa dan kreativitas kok, nggak ada. Itu apa ya, mitos yang terlalu konyol menurut saya. Kalau bulan puasa itu bulan yang kita itu bikin kreativitas kita itu turun, produktivitas kita itu turun. Faktanya tukang babar batik lagi rame-rame ini kok. Nah, itu loh. Anda harus malu dengan para tukang babar batik. Mereka hari ini bulan puasa itu produksinya sedang tinggi-tingginya. Nah, kenapa kalian nggak produktif? Harus ditanyakan. Apa yang membuat kalian nggak produktif? Motivasi sebenarnya. Apa ya istilahnya? Nek tukang babar kan ada motivasinya. Apa sih? Dapat cuan. Nah, kalian itu motivasinya apa? Harus dicari. Apakah nilai IPK? Ataukah yang lainnya? Nah, coba dicari motivasinya. Jadi
Kalau ditanya gimana sih caranya supaya kita itu tetap produktif walaupun bulan puasa, aneh sih menurut saya. Itu pertanyaan aneh. Karena yang namanya bulan puasa itu apa sih? Bulan puasa itu kan menahan, menahan apa sih? Menahan hawa nafsu, menahan segala hal yang buruk untuk kita, segala hal yang tidak berguna bagi kita dan pada diri kita. Tapi kan nggak cukup dengan itu. Dengan menahan itu artinya harus ada yang ditingkatkan. Apa? Segala sesuatu yang baik-baik pada diri kita, segala sesuatu yang berguna pada diri kita, itu harus ditingkatkan. Jadi di bulan puasa tidak ada alasan untuk tidak membuat sesuatu, tidak berkreasi. Harus lebih. Justru orang-orang zaman dulu kalau mau membuat apa-apa itu puasa dulu kok. Contoh, nek zamane Mbah Biyen itu kan mau bikin keris saja puasa, mau bikin bangunan saja misalnya bikin candi saja puasa, mau bikin pokoknya segala sesuatu yang mau dibikin, mau sesuatu yang baru yang diciptakan itu pasti puasa dulu. Jadi tidak ada urusannya. Jadi justru dengan puasa kita harus lebih kreatif. Dengan puasa kita harus punya motivasi untuk lebih berkembang. Dengan puasa kita harus lebih baik lagi di dalam melakukan banyak. Bukan sebaliknya. Dengan puasa kita wajib tidur, meskipun tidur adalah ibadah, gitu loh. Itu keliru banget loh. Menurut saya itu keliru banget. Justru puasa itu menjadi tantangan loh. Biar caranya ngalahke kemalasan diri. Kemalasan itu kowe turu iki masalahnya apa ora? Ya nek tidur itu adalah ibadah. Kamu tidur itu alasannya apa? Menghindari dari ghibah, oke, mungkin. Menghindari dari perbuatan yang jelek, oke. Saya sepakat. Tapi kalau menghindari untuk apa ya istilahnya hanya karena masalah kemalasan, nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapa-ngapain, terus tidur, nah berarti ada masalah nih cara berpikir. Itu kalau tidur kamu selama puasa itu karena bingung mau ngapain, berarti puasamu kita tekan di nolong. Jogja sendiri yang penting nih syarat wajib kalau menggugurkan kewajiban itu sebenarnya problemnya di situ. Jadi kita niat puasa itu untuk apa gitu loh, bukan sekadar untuk lillahi ta'alanya, tapi juga untuk kehidupan ini apa yang mau kita sumbangkan gitu. Jadi nek ditanya ada nggak sih korelasi? Ada korelasi antara puasa dengan kreativitas, tapi kalau puasa menghambat kreativitas itu dosa. Itu dosa. Pertanyaan yang berdosa. Karena justru dengan puasa itu kita menjadi kreatif. Nah, beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan dokter, namanya Dr. Ahmad Ismail, kebetulan kalau di Radio Kota Batik itu ada satu program yang setiap sore ada tayang berbicara tentang puasa, dan untuk sesi dengan Dr. Ahmad Ismail itu ngobrolin puasa dari perspektif kesehatan. Ada yang menarik sebenarnya. Jadi, saya mencoba untuk menyelami apa yang dipahami oleh seorang dokter tentang puasa ya. Jadi selain menyehatkan, kenapa puasa itu menyehatkan? Nah itu ya, pertanyaannya kan itu. Kenapa puasa itu menyehatkan? Karena, nah ini dia. Karena tubuh kita ini disel ulang. Secara sederhananya seperti itu. Tetapi secara lebih rumitnya lagi adalah di dalam tubuh manusia itu kan ada sel-sel. Ya kan? Ada yang lulusan IPA enggak ya di sini? Jangan lulusan IPS semua nih.
Waduh, jangan antipati dengan IPA, dengan biologi ya. Nah, di dalam tubuh kita ini kan ada sel-sel, termasuk di dalamnya adalah sel darah merah. Ya kan? 1 kilo daging manusia itu ada sekitar 3 miliar sel darah merah. Dihitung sendiri, kira-kira bobot kamu berapa dikalikan 3 miliar. Nah, ya, sel darah merah. Nah, di dalam sel darah merah itu dia butuh yang namanya direcovery, diperbaiki terus menerus. Nah, puasa itu memperbaiki sel. Jadi sel-sel yang sudah rusak itu dihancurkan, digantikan, diregenerasi oleh sel yang baru. Artinya apa? Justru puasa itu kalau belajar dari apa yang saya pahami itu di dalam tubuh kita, justru puasa itu semangatnya adalah kreatif, bukan sebaliknya, mengistirahatkan untuk menjadi kreatif, bukan mengistirahatkan untuk menjadi semakin malas. Itu kalau semakin malas berarti arti puasamu sia-sia, nggak dapat pahala, mungkin seperti itu, karena yang punya prioritas untuk prerogatif Tuhan kan soal pahala dan dosa, kita cuma bisa melaksanakan, itu aja sih. Itu yang mau saya sampaikan. Soal kemudian nanti seperti apa, saya ingin lebih banyak diskusi saja. Kayaknya lebih asik, lebih tertantang saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin barangkali pertanyaan yang lebih konyol juga nggak masalah. Jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya itu bisa tersesat, gitu kan. Ya. Saya kira itu kita lanjut diskusi saja, ngobrol santai di sore hari ini jelang buka puasa. Nanti ada buka bareng nggak sih? Enggak. Sampai jam 5 ya. Kirain sampai buka bareng. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman semuanya ingin menanyakan sesuatu dan bisa didiskusikan bareng ya. Mungkin dari teman-temannya bisa. Ada yang ditanyakan terkait tema hari ini, apa di luar tema mungkin? Mungkin dari yang laki-laki bisa? Nggak usah malu-malu ya Mas, enggak, mungkin langsung saja. Yang mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan sedikit, saya Bung Arifin, mahasiswa asal psikoterapi. Terkait konsentrasi sendiri, saya pernah kemarin pas KKL di Bakti Usaha itu kita latihan meditasi. Nah, ini semisal puasa itu bisa nggak sih buat menunjang meditasi kita, entah itu dalam ya meditasi juga ataupun sholat itu sendiri. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan asik banget. Puasa ini janjane bisa nggak sih untuk menunjang kita bermeditasi? Karena kalau istilah meditasi itu di Islam kayaknya jarang
digunakan ya memenuhi sholat, terus tahajudan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih meditasi? Meditasi itu melatih kita untuk menjadi khusyuk gitu loh. Kalau dalam sholat itu kehusyukan itulah meditasi yang sesungguhnya. Jadi nek sholat isih error kuncine ketinggalan ning ndi ya orangnya misalnya. Biasanya ngono. Aku ki sering iki begitu Allah Akbar. Motor mau fit dompet ketinggalan ning kono. Iki kok nek ketemu wong liya piye. Nah, artinya apa? Kita nggak khusyuk. Nah, karena di dalam kehusyukan itu meditasi itu sebenarnya latihan untuk kita memfokuskan diri pada benar-benar pada daya-daya yang luar biasa itu, sehingga kita menemukan titik sentral. Kalau di dalam teori meditasi itu kita akan ketemu dengan yang namanya 7 cakra di dalam tubuh, yang itu potensinya luar biasa di up gitu ya, terutama alam bawah sadar itu kalau di up itu keren banget. Ya aku jadi rodok racu, saya harus menata dulu. Tapi itu, jadi puasa, iya, puasa ada hubungannya dengan meditasi. Karena dulu yang namanya para resi, para biksu dan lain sebagainya, terutama orang-orang zaman dulu, para orang-orang suci, itu mereka pasti akan melakukan puasa selama bermeditasi. Berpuasa selama bermeditasi. Ya mereka bahkan puasanya lebih ekstrim, nggak makan, nggak minum, nggak ada batasan waktu, nggak ada sahur, nggak ada buka. Berhari-hari, barangkali mungkin sampai 40 hari dan lain sebagainya. Nah, dan itu dilakukan lebih ekstrim lagi kalau kita puasa masih menjalani kehidupan sehari-hari seperti ini kan. Kalau para petapa itu mereka justru menyepi di daerah gua-gua, di gunung-gunung, di hutan-hutan. Nah, tujuan mereka apa sih? Tujuan mereka untuk mencapai pada titik inti dari kehidupan itu sendiri, menemukan siapa diri mereka sebagai manusia dan siapa Tuhan yang dia cari. Nah, di dalam puasa yang kita laksanakan ini kayaknya sih belum sampai ke sana ya, belum sampai pada upaya untuk menemukan siapa diri kita. Sementara waktu kita ini baru pada persoalan yang penting aku melaksanakan kewajiban saya. Selesai dari itu ya semoga saja dapat pahala. Soal itu, padahal kalau kita mau beneran puasa nih, ya ngerasain nggak sih ketika puasa itu kalian itu haus dan lapar? Nah berarti kalian belum puasa. Iya, lewat puasa, kira ngerasain apa-apa. Dan tetap beraktivitas seperti biasa, pelayan krono, pelayan kene. Beberapa waktu lalu saya baru merasakan benar bahwa ternyata puasa ini keren ya. Istilahnya gini, konon kan baru konon ya. Nek poso-poso ki, nek iso ki kita hebat suara, terus gak perlu nyanyi-nyanyi, gak perlu sing macam-macam. Ternyata justru dengan itu kita tidak haus kok. Aku ini pas setiap siaran aku selalu begitu nyetel iklan atau nyetel lagu, aku ikut nyanyi dan bengok-bengok di dalam studio kan rata wong krungu gitu kan. Jadi aku bengok-bengok. Ya nggak haus. Kalau puasa kita masih ngerasain lapar dan ngerasain haus, berarti kita nggak beneran puasa. Harus sampai ke level itu, harus sampai ke level kita lupa sedang puasa. Kita lupa sedang puasa, kita lupa sedang sholat karena saking fokusnya. Kalau masih dalam kesadaran itu, maka kesadaran yang kita bangun adalah kesadaran palsu. Nah itu bisa nggak kita sampai ke sana? Maka tidak ada pertanyaan bahwa benar nggak sih bahwa puasa itu membuat kita itu nggak bisa produktif.
Nah, kalau kita mau ngomongin puasa yang beneran, ya sudah lupa, gitu. Bahkan orang yang kenapa sih para petapa itu kadang-kadang mereka sampai telanjang? Karena mereka sendiri sudah lupa kalau mereka itu angel kan? Nah, mereka sudah meninggalkan diri mereka seolah-olah itu mereka sudah tidak ada lagi. Nah, disitulah kemudian mereka menyusun segala sesuatunya sampai kemudian menemukan nah, kalau di dalam teori fisioterapi itu ada tuh kayaknya bahwa ketika para petapa, mereka yang selalu bermeditasi itu, kenapa sih tubuh mereka bisa lebih sehat? Karena mereka, oke, secara teori kesehatan itu ada sistem, tapi sistem itu siapa yang ngatur? Kita mungkin tidak bisa mengatur, tetapi kita bisa berkomunikasi dengan yang ngatur. Dan kita bisa menemukan sistem yang seperti apa yang diinginkan oleh yang mengatur sistem itu tadi. Nah, kalau sudah sinkron, selesai deh, maka hilangkan diri kita itu ada. Nah, gitu. Susah ya, aku mau nggak sih? Mudah nggak sih? Soalnya gini, ini semester piro lagi rata-rata? Setengah aneh, betul lah. 12. Lihat gambarannya adalah ketika saya ketemu dengan anak-anak segenerasi dengan kalian, masuk ke dalam dunia kerja, begitu sedikit saja kena advice dari bosnya, langsung baper, ngomong ke sana kemari, terus kemudian bila perlu di status, gitu kan, sampai semua seluruh sisi jagat ini kalau perlu tahu. Kalau saya diomongin advice, oke, berarti saya harus menyelesaikan masalahnya, entah itu dengan cara sendiri atau rame-rame dalam arti berkelompok, gitu. Itu generasi zaman saya, orang-orang tahun 80 itu terbiasa dengan geblengan. Kami sudah terbiasa dengan yang namanya ospek. Nah, kalian nggak pernah ya di ospek? Yang namanya ospek itu justru tantangan terseru, apa ya istilahnya, paling menyenangkan. Memang apa yang jangan pernah berharap bahwa yang kita lakukan itu benar, selalu salah. Karena ada aturan, mahasiswa baru itu selalu salah dan panitia ospek itu selalu benar. Apabila panitia ospek itu salah, maka lihat pasal pertama. Nah, itu aturannya begitu. Jadi tapi itu justru melatih mental. Nah, generasi Anda atau teman-teman ini sebenarnya persoalannya bukan pada masalah skill, bukan pada masalah kemampuan untuk mendaya gunakan alat-alat atau fasilitas yang Anda pakai itu, tapi persoalannya ada pada mental. Problem utama teman-teman generasi setelah saya, 10 tahun setelah saya adalah mental. Mentalnya mental. Kalian masuk kuliah saja, aku yakin, dan aku yakin ya, hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, minimal ngisi presensi. Iya kan? Ketika nggak terdelivery karena kita rentang jarak antara kita itu terlalu jauh generasinya. Terus terang saya lahir dari generasi 80-an. Nah, saya mau ngomong soal generasi dulu deh. Meskipun sebenarnya itu harusnya sudah ada lagi omongan soal generasi. Generasi 80 itu adalah generasi yang selalu berusaha untuk fight. Anak-anak
anak-anak yang lahir pada tahun 80-an itu adalah anak-anak petarung. Jadi mau bertarung secara sendirian, mau bertarung rame, oke, dilayani. Tapi makanya ketika urusan soal hidup, wow, fight-nya luar biasa. Saya nggak tahu kalau adaptasi sekarang seperti apa, tetapi yang saya lihat gambarannya adalah ketika saya ketemu dengan anak